Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Tanjung Pura merupakan lembaga yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjung Pura. Dengan visi menjadi institusi terkemuka dalam pengembangan pembelajaran dan budaya mutu pada tahun 2025, LP3M Untan terus berupaya meningkatkan layanan yang relevan dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat. Saya Sulistiarini dari Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu sebagai Ketua. Lembaga ini bertanggung jawab sebagai lembaga yang meningkatkan kinerja akademik Untan dalam pengembangan pembelajaran dan budaya mutu sistem layanan pendidikan. Dan lembaga ini memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan di Universitas Tanjung Pura. Di lembaga ini menaungi 8 pusat kegiatan, yaitu yang pertama adalah Pusat Pengembangan Pembelajaran, yang kedua adalah Pusat Penjaminan Mutu, yang ketiga adalah Pusat Mata Kuliah Wajib Kurikulum, yang keempat adalah Bimbingan Konseling, yang kelima adalah Pusat E-Learning, yang keenam adalah Pusat Pengembangan Karir, yang ketujuh adalah Pusat MBKM, serta yang kedelapan adalah Pusat Pendidikan Karakter, dan didukung oleh tenaga administrasi. Tenaga yang bekerja di Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu ini berasal dari tenaga-tenaga dari 9 fakultas yang ada di lingkungan Universitas Tanjung Pura. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. LP3M Untan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. LP3M Untan terdiri dari 8 pusat, yaitu Pusat Pengembangan Pembelajaran, Pusat Penjaminan Mutu, Pusat Mata Kuliah Wajib Umum, Pusat Bimbingan dan Konseling, Pusat E-Learning, Pusat Pengembangan Karir, Pusat Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan Pusat Pendidikan Karakter. Pusat Pengembangan Pembelajaran merupakan satu di antara pusat lain yang berada di bawah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Tanjung Pura. Tupoksi dari Pusat Pengembangan Pembelajaran ini adalah melakukan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan proses pembelajaran, di antaranya pelatihan pekerti, yaitu peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional dan pelatihan AA atau ancangan aplikasi, serta kegiatan-kegiatan lain berupa workshop atau FGD yang berhubungan dengan penguatan kurikulum dan pengembangan pembelajaran. Selain itu, Pusat Pengembangan Pembelajaran juga melaksanakan tugas berupa penyusunan SOP atau panduan-panduan, misalnya panduan kurikulum dan panduan-panduan lain yang berhubungan dengan metode maupun proses pembelajaran di Universitas Tanjung Pura. Nah, PPM ini mempunyai koordinator sistem penyemutu internal, koordinator akreditasi yang membawahi terkait dengan pelaksanaan akreditasi program studi, akreditasi institusi, dan akreditasi internasional. Kemudian koordinator monitoring evaluasi yang membidangi terkait survei kepuasan, kemudian koordinator beban kerja dosen atau BKD. Kegiatan PPM saat ini adalah melakukan ISK terhadap 40 program studi. ISK itu adalah instrumen suplemen konversi untuk mengkonversi peringkat program studi akreditasinya dari B ke baik sekali, dari A ke unggul. Nah, dari 40 program studi yang mengajukan ISK,
sudah 80% yang berhasil mengkonversi dari B ke baik sekali, dari A ke unggul. Nah, saat ini Untan berada di peringkat akrasi institusi A. Nah, kita mau konversi dari A ke unggul melalui ISK APT. Saat ini tim sedang bekerja untuk melaksanakan pengisian instrumen ISK untuk mengkonversi peringkat akrasi institusi dari A menjadi unggul. Nah, kemudian kegiatan berikutnya adalah audit mutu internal yang rutin dilaksanakan setiap tahun dengan menugaskan auditor ke 100 program studi yang ada di Untan. Nah, selain itu PPM juga mendampingi akreditasi program studi, baik itu akreditasi ke Ban PT maupun ke lembaga akreditasi mandiri. Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya 1. Mengembangkan, mengkaji, mengevaluasi, serta meningkatkan layanan konsultasi kurikulum bagi sivitas akademika Universitas Tanjung Pura dan masyarakat pendidikan. Kedua, mengembangkan, mengkaji sistem dan model pembelajaran, serta memberikan pelayanan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Ketiga, menyusun program penguatan, mengelola, dan meningkatkan akreditasi jurnal LP3M, serta meningkatkan layanan publikasi ilmiah bagi sivitas akademika Universitas Tanjung Pura dan masyarakat pendidikan. Kami dipercaya untuk mengepalai pusat MKWK atau mata kuliah wajib kurikulum di bawah naungan LP3M. Maka perlu saya jelaskan bahwa deskripsi MKWK di bawah pusat LP3M itu adalah mengelola 4 mata kuliah yang masing-masing ada koordinator, yaitu 1 mata kuliah agama, mata kuliah Pancasila, mata kuliah PKN, mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, dari 4 mata kuliah yang menyebar di 9 fakultas di Universitas Tanjung Pura itu kita bagi kepada 2 sesi, yaitu pada semester genap dan ganjil untuk melaksanakan proses pembelajaran. Nah, kami sebagai pelaksana di MKWK itu memiliki kewajiban untuk mengkoordinir seluruh aktivitas proses belajar mengajar yang ada di 9 fakultas Universitas Tanjung Pura. Nah, dari sekian banyak program studi yang ada di Untan itu, kurang lebih ada 97 program studi itu, maka dari program studi itulah kita menyebarkan dosen-dosen yang mengajar dari 4 mata kuliah. Nah, sehingga dengan pelaksanaan pembelajaran 2 semester itu, yaitu semester genap dan ganjil, tentu tujuan daripada mata kuliah MKWK ini adalah membentuk daripada karakter, perilaku budaya mahasiswa. Nah, bagaimana mereka itu mampu nanti mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dari 4 mata kuliah itu, karena itu seluruhnya berhubungan satu sama lain. Untuk meneruskan generasi penerus supaya lahirlah tokoh-tokoh intelektual di kalangan mahasiswa di Universitas Tanjung Pura. Untuk mengevaluasi proses pembelajaran dari mulai penyusunan jadwal mata kuliah yang sangat signifikan, kemudian proses pemantauan evaluasi pengajaran, kemudian sampai kepada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Yang paling penting dalam kegiatan MKWK adalah pasca penyusunan jadwal dan proses pembelajaran, ada proses peningkatan kualitas tenaga pengajar dari 4 program mata kuliah itu, yaitu adanya pelatihan-pelatihan dosen sesuai dengan bidang mata kuliah, misalnya pendidikan bahasa Indonesia, kemudian pendidikan agama, mata kuliah Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan. Nah, itu dilaksanakan secara berkala setiap tahunnya. Saya Dr. Luhur Wicaksono ingin menyampaikan program dan kegiatan bimbingan dan konseling Pusat Layanan Bimbingan dan Konseling Universitas Tanjung Pura yang bernaung di bawah LP3M. Bertujuan untuk membantu mahasiswa agar dapat mengatasi segala kesulitannya selama dia kuliah di Universitas Tanjung Pura, kemudian mendampingi dia agar cepat selesai
pada waktunya. Juga mendampingi mahasiswa agar mampu mengambil keputusan sendiri. BK mempunyai visi dan misi. Visinya adalah unggul dalam memberikan layanan bagi sivitas akademika Universitas Tanjung Pura. Misinya memberikan layanan bimbingan yang berorientasi pada upaya pencegahan, pengembangan, dan pembinaan psikis atau mental mahasiswa. Jenis layanan yang diberikan oleh bimbingan dan konseling adalah layanan konseling individu, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan peer konseling, bimbingan karir, kemudian pelatihan achievement motivation, kemudian pelatihan co-konselor. Kebetulan sudah dibukukan bukunya sebagai buku saku, membangun resiliensi untuk mahasiswa. Kemudian ini juga memberikan peer counseling kepada mahasiswa untuk pengurus himpunan itu diberikan peer counseling sehingga dia bisa membantu kegiatan BK untuk tiap-tiap fakultas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Fajari Panti, saat ini ditugaskan di Pusat E-Learning Universitas Tanjung Pura. Adapun tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami adalah merumuskan, mensosialisasikan, serta mengembangkan sistem e-learning yang ada. Beberapa layanan kami berikan kepada seluruh sivitas akademika, baik dosen dan mahasiswa, mulai dari proses pelatihan, sosialisasi, dan beberapa kerjasama yang kami lakukan baik internal Universitas Tanjung Pura maupun eksternal. Seperti penggunaan ruang podcast bersama yang saat ini digunakan oleh beberapa instansi melalui beberapa kegiatan bersama terkait pembelajaran e-learning. Demikian tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun visi dari PPK adalah sebagai pusat pengembangan dan pelayanan karir yang kreatif serta responsif untuk alumni Untan terhadap kebutuhan dunia kerja. Dan misi dari kami adalah pertama, membangun kemitraan strategis antara Untan dengan dunia usaha dan industri serta lembaga pemerintah. Adapun yang kedua adalah meningkatkan kapasitas SDM mahasiswa dan alumni untuk memiliki kemampuan, keahlian, keterampilan atau soft skill dan pengetahuan dalam pengembangan diri memasuki dunia kerja. Yang ketiga adalah memberikan informasi, lowongan pekerjaan dan magang sebagai bentuk jejaring kerjasama dengan dunia kerja. Dan yang keempat, dari misi PPK Untan adalah menyelenggarakan kegiatan bursa kerja online dan offline guna memberikan kemudahan serta pelayanan terbaik bagi alumni dan pemberi kerja. Demikian informasi tentang PPK LP3M Untan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusat MBKM LP3M Untan mendukung visi memperkuat ekosistem inovasi dan kolaborasi pada MBKM dilaksanakan melalui 8 BKP. Pertukaran mahasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri, asistensi mengajar di satuan pendidikan, kewirausahaan, magang atau praktik kerja, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik, penelitian, proyek kemanusiaan, dan studi atau proyek independen. Pusat MBKM menjadi generator utama membentuk PIC untuk setiap bentuk kegiatan pembelajaran
10.000 mahasiswa ikut belajar di luar PT dengan pembiayaan baik itu dari kementerian maupun dari institusi UNTAN itu sendiri. Selama pelaksanaan program MBKM, mahasiswa dibimbing oleh mentor ataupun guru pamong ataupun pendamping program dari mitra-mitra serta dosen pembimbing dari internal universitas. Pusat MBKM UNTAN memiliki sistem informasi yang tentunya terintegrasi dengan sistem informasi akademik PT yang tentunya mengedepankan proses digitalisasi yang tentunya menjadi bagian penting di dalam proses pusat MBKM itu sendiri. Ekosistem inovasi dan kolaborasi yang harmonis telah menggerakkan sebanyak 62 program studi dan sedikitnya 880 mitra kerjasama yang tentunya menjadi bagian di dalam proses MBKM itu sendiri. Kami mengucapkan terima kasih atas semua energi positif yang diberikan kepada pusat MBKM dalam menjalankan fungsi sebagai generator program MBKM di Universitas Tanjung Pura. Salam inovasi dan kolaborasi. Salam Pancasila, Pendikar Pancasila UNTAN mempunyai tugas yakni menghasilkan luaran yang bermoral Pancasila sebagaimana tercantum di dalam visi misi UNTAN. Nah, di dalam mencetak atau membentuk mahasiswa yang berkarakter Pancasila, kami memiliki 6 bidang yang kesemuanya bersatu untuk memberikan pengaruh kepada mahasiswa baru, yakni pertama bidang riset dan pengembangan, kedua bidang kebijaksanaan dan tata kelola, yang ketiga bidang pembinaan dosen dan pendik, keempat bidang pembinaan mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa, yang kelima bidang sosial dan budaya, dan yang terakhir bidang humas, kerjasama dan publikasi. Nah, keenam bidang ini saling bersinergi untuk membentuk mahasiswa sejak mahasiswa baru sampai dengan lulus. Selanjutnya, di dalam perjalanannya, program Pendikar Pancasila ini mendapatkan apresiasi dari Kemenristek Dikti waktu itu tahun 2016 sampai 2019, sehingga saya waktu itu sebagai koordinator itu ditarik oleh Kemenristek Dikti menjadi salah satu tim General Education. Nah, UNTAN menjadi pilot project untuk General Education se-Indonesia atau nasional. Nah, ke depan kita akan terus selalu mengembangkan diri, mencari inovasi, mencari terobosan-terobosan agar pembentukan karakter Pancasila ini sesuai dengan harapan dan mengikuti perkembangan zaman. Seluruh pusat-pusat secara administrasi didukung oleh tenaga-tenaga administrasi dan umum di LP3M UNTAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bujang Harun SS MSI selaku koordinator tata usaha pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Tanjung Pura. Tanggung jawab saya di Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu ini merupakan pengelola administrasi. Saya membawahi 2 subkoordinator, yaitu subkoordinator bagian umum dan subkoordinator bagian data dan informasi. Jumlah staf yang ada di LP3M ini berjumlah 16 orang, yang terdiri dari 9 orang dari PNS, kemudian 7 orang itu berasal dari tenaga honorer dan kontrak. Sebagai tenaga kependidikan, kami selalu berkoordinasi dengan pusat-pusat yang ada di LP3M dalam hal pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Kemudian fasilitas-fasilitas pelayanan yang kami berikan, yaitu memberikan pelayanan secara instan dan prima, baik pelanggan dari luar maupun pelanggan internal kita di LP3M. Kemudian selalu mengutamakan kebutuhan pelanggan dan mendukung dan mensupport kinerja Universitas Tanjung Pura. Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rangkaian aktivitas dan program yang dilaksanakan oleh LP3M sinergi dengan derap langkah Untan untuk memperkuat ekosistem inovasi dan kolaborasi, mewujudkan Untan yang berdaya saing menuju World Class University.